Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Jumpa lagi di channel saya Faisal TKI Saudi. Gimana kabarnya sahabat? Semoga semuanya selafiah. Tidak lupa pula kepada vlogger dan para youtuber dimanapun sahabat berada, semoga semuanya selafiah. Dan oke, pada kali ini di vlog kali ini saya akan memberitahukan atau memberikan tips langkah-langkah belajar yang supaya bisa cepat dicerna dan bisa dimengerti dari usia. Tapi jangan patah semangat, dengan sungguh-sungguh dan belajar pasti akan memberikan hasil. Dan langkah yang pertama ketika saya belajar seperti ini, ikro. Seperti ini pertama saya ikro mestinya. Ikro dulu. Seperti ini sahabat. Seperti ini. Saya bisa lihat. Ini ikro. Ini seperti ini yang pertama kali digunakan seperti ini, seperti mengenal huruf abjad, alif, ba, ta, tha, jim dan sampai akhir sampai ya, baru mengenal ini. Kemudian langkah selanjutnya ini, terus mengenal huruf aksara, mengenal huruf satu persatu seperti ini. Kemudian setelah itu langkah yang berat selanjutnya itu mengenal huruf yang seperti alif fathah, alif kasroi, alif dhamma, itu mengenal huruf ini, membaca seperti ini. Itu yang kedua. Terus mengenal sampai yang ketiga, sampai bisa menyambungkan huruf seperti abadan seperti ini, ahadun. Pertama kita kasih tahu fathah, mana yang dhamma, mana yang kasroh, itu dikasih tahu pertamanya seperti itu sahabat. Kemudian ketika sudah paham beliau abadan, ahadun disambung, membacakan untuk menyambung, baca untuk menyambung. Kenapa? Untuk bisa membaca menyambung satu persatu, terus diulang, ada yang salah dibenarin, yang salah diulang seperti itu sahabat. Terus langkah seperti ini dan sampai ke belakangnya saya ulang seperti ini sampai akhir seperti sudah panjang hurufnya sampai menambah seperti ini juga. Kemudian seperti anta ihdiba tubat sya'ya untuk. Kemudian ketika di sini yang awal seperti ini, ketika sudah paham dari awal huruf yang pertama, seperti huruf yang kecil seperti ini, otomatis ke belakangnya huruf satu persatu beliau itu akan mengerti menyambung seperti a, i, u, h, i, u. Beliau satu persatu akan memahami. Terus step by step, and more, and one by one, itu belajar terus menyambung huruf. Itu yang pertama dilakukan ketika pemula, ketika belajar pertama seperti ini. Kan ini terus sampai sudah ada huruf, sampai ada ayat per ayat seperti ini, menyambung terus. Tapi kuncinya cuma pertama itu harus kesabaran. Pertamanya kita harus semangat, jangan menyerah untuk belajar, harus semangat untuk belajar, mengetahui. Terus sudah dipaham ini saya target di 15 hari, kurang lebih ini 11-15 hari atau sampai 1 bulan kalau untuk memahami ini, kalau langsung untuk dipahami. Jangan sampai kita belum paham ini kita langsung pindah ke seperti ini, Al-Quran yang besar, maka otomatis nanti ke belakangnya atau langsung besar itu akan kesulitan untuk belajar, tidak akan memahami, tidak akan mengerti, malah akan membosankan ketika untuk belajar. Kenapa? Karena otomatis ketika baca satu ayat contohnya, maka akan salah terus, akan banyak salahnya. Tapi ketika memahami seperti ini yang pertama, ketika memahami dari awal, dari pertama yang dari Iqra yang pertama, maka ke depannya kalau sudah selesai yang Iqra, otomatis insyaallah akan memahami untuk menyambung ayat, untuk membaca ayat satu persatu, maka akan memahami seperti itu. Itu yang pertama. Dan kalau ini sudah selesai, mungkin kita step yang berikutnya, yaitu Al-Quran Al-Karim yang sudah besar. Kita mulai dari pertama itu dari surah Al-Fatihah, seperti menyambung ayat satu persatu, itu harus kita memahami, harus dipahami juga. Jangan sampai kita satu ayat belum paham kita langsung pindah ke ayat lain. Jangan seperti itu akan menambah kesulitan. Satu ayat belum dipahami, kasih contoh satu ayat, kita pahami dulu. Contohnya ketika kita membaca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah sahabat, yang saya terapkan seperti ini, contohnya seperti beliau ini, alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Dan sekarang saya tinggal menyimak saja beliau dari awal seperti ini. Beliau itu dari awal gak bisa urus sama sekali beliau, dari awal, pertama di awal. Tapi
saya terapkan ini pertamanya di kursus ini, saya terapkan, pahamkan betul-betul, dia mengerti dengan betul-betul dengan seksama, betul-betul dipaham, nyambung ayat satu persatu, memahami kalimat, mana yang fathahnya, mana yang dhammahnya, mana yang kasrohnya. Kemudian tidak memahami satu persatu, maka akan step tangga lagi. Seperti itu butuh proses, semuanya butuh proses. Tasdid kemudian ketika beliau itu sudah memahami itu, kalau bisa dibaca dulu pertama, itu dibaca dulu pertama, baca dulu kemudian diikuti. Contohnya nanti saya akan kasih tahu, nanti ini ketika beliau sudah selesai, nanti saya akan membacakan pertama mesti ini, baca dulu kemudian beliau langsung dilanjutkan dan beliau menyimak dengan seksama. Seperti itu contohnya. Baik, seperti ini contohnya, saya bacakan dulu. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Fadhol. Seperti itu sahabat. Yang pertama kalau bisa dibacakan dulu, kemudian biar beliau itu biar disimak. Otomatis kalau orang menyimak itu saudara itu lebih cepat untuk menyerapnya. Kenapa? Karena beliau itu mencerna mana yang salah, akan dilihat dicerna mana yang salah, mana yang panjang, itu kan dicerna. Ketika menyimak seorang itu maka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama bisa membaca, yang kedua bisa memahami ayat bahasa yang contohnya ketika serius, oh ini salah semua, atau bisa beda dengan yang membaca sahabat. Kalau cuma membaca kita, kalau ada yang berarti otomatis kita oh ini sudah benar. Tapi kalau ada menyimak, kalau ada yang mendengarkan, oh ini salah, itu lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Nah, setelah itu ketika saya sudah baca, kemudian seperti ini beliau diteruskan beliau. Berarti video yang saya sudah buat sebelumnya yang ada 5 step untuk belajar itu biar tidak mengantuk, bisa ditonton lagi videonya. Seperti itu, seperti ini saya terapkan. Ketika ada salah langsung diperbaiki, jangan dibiarin, biar lebih hati-hati. Isma Karim Muhammad Jadil Husain entah min aina jinsiyati Bangladesh. Beliau ini Muhammad Jadil Husain, beliau ini asli Bangladesh. Masya Allah, beliau sangat semangat belajar. Semoga dengan beliau istiqomah membaca Al-Quran, semoga alhamdulillah insyaallah. Ajrun azima. Seperti tadi ada yang salah, kita langsung tegur, kita langsung benarin. Nanti beliau tuh oh ini yang salah. Nanti beliau bisa oh ini salah. Nanti ke belakangnya beliau itu saya tadi itu salah, otomatis insya Allah itu gak akan salah ke belakangnya. Kenapa? Karena beliau sudah tahu ini kesalahan tadi yang saya bilang sudah juz 20 alhamdulillah. Dan langkah yang pertama dari 0, alhamdulillah beliau sudah juz 20, sudah bisa membaca alhamdulillah. Semoga bisa memahami juga. Semoga nanti ke depannya semoga beliau bisa memahami apa yang dimaksudkan dibaca tersebut, bisa memahami, bukan cuma dibaca dan bisa memahami. Amin. Dan minta doanya kepada sahabat semuanya, semoga istiqomah. Inilah sahabat kegiatan saya ke Susuda Isa. Alhamdulillah punya kegiatan bisa membagi. Alhamdulillah, meskipun cuma saya sendiri pribadi masih jauh sahabat-sahabat, kalau masalah keilmuan masih jauh, masih nol, masih nggak ada apa-apa, masih kaleng-kaleng sahabat sabda Rasulullah.
berliu anni walau ayatan, itulah yang saya terapkan. Berliu anni walau ayatan, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Seperti itu saya terapkan. Jadi saya meskipun saya kurang memahami, yang saya tahu saya akan sampaikan. Kita baca, saya kasih 2 lembar atau sampai 3 lembar, baru 3 lembar baru saya tutup, akhirnya sampai dapat seperti itu. Nanti ke subuhnya lagi, nanti kalau sudah fajar, nanti sudah selesai beliau, sudah sholat fajar, kemudian dilanjut lagi 3 lembar seperti itu setiap hari, seperti itu. Di bahasa Bangladesh itu sahabat, kalau itu tanwin itu kalamnya tui, seperti itu. Kalau di bahasa Bangladesh itu ketika tui itu tui, kalau ya tak ya, kalau yang tanwin seperti an, in, un itu yang huruf 2 itu, yang tanwin itu bahasanya itu tui. Jadi itu yang pertama kita juga belajar juga apa bahasanya ini. Saya kasih tahu tui, terus itu bahasanya tui. Mungkin sahabat-sahabatku, mungkin cukup sampai di sini video kali ini, dan jangan lupa di like and subscribe dan share kepada teman-teman, mungkin bermanfaat. Dan saya Faisal TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.